Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi dan hari ini saya ingin bicara bagaimana caranya memilih fakultas yang baik dengan harapan prospek mendapat pekerjaan tentu saja. Nah, tanpa panjang lebar lagi, saya jelaskan ya. Kalau misalkan kalian, adik-adik saya yang masih kuliah atau mau mencari kuliah, mencari fakultas yang mana sih yang bisa memberikan prospek yang terbaik, itu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dulu. Nah, satu yang pertama adalah minat kalian. Jadi kalau misalkan kalian orangnya tidak suka kedokteran, ya jangan pilih biologi, jangan pilih kimia, ya pilihlah yang berbau-bau hal yang Anda suka yang masih nyerempet-nyerempet. Nah, kebetulan misalnya banyak orang bertanya sama saya, Pak, fakultas apa sih Pak yang bisa menjamin pekerjaan? Nah, saya jawab saja buat adik-adik semua, tidak ada yang namanya fakultas itu yang menjamin kalian dapat kerja. Mau kedokteran kek, mau hukum kek, mau manajemen kek, itu semua tidak ada jaminan ya. Balik-balik lagi ke kualitas alma mater Anda, balik-balik lagi ke IPK, balik-balik lagi ke tempat tinggal Anda, segala macam dan prospek 5 tahun ke depan. Nah, sebentar saya bicara ya. Kalau misalkan prospek itu semua jurusan itu biasanya eh kalau kita tanya ke kuliahan itu mereka pasti bilang, tanya sama kakak kelas yang ambil jurusan itu dia pasti bilang, "Oh, jurusan ini paling paling bonafit, paling banyak yang cari, mungkin peluang kerjanya begini begitu." Nah, sebenarnya itu kalian harus take it with a pinch of salt. Apa ya artinya? Artinya ya jangan telan mentah-mentah gitu. Kenapa? Karena semua jurusan juga ada yang nyari, semua jurusan juga ada yang tidak butuh. Semakin populer satu jurusan, semakin banyak yang ngambil, tentu saingan juga lebih banyak. Jadi misalkan 10 tahun lalu itu kan 15 tahun lalu itu kan IT ya. IT digadang-gadang sebagai jurusan masa depan. Teknik industri, teknik kimia dulu kalau zaman saya itu manajemen itu kita dijanjikan sebagai manajemen trainee. Salah nggak? Ya nggak salah juga. Memang manajemen trainee itu salah satu posisi yang banyak dikejar, tetapi bukan itu doang. Jadi saya jelaskan sedikit ya, kalau misalkan fakultas, jurusan itu seperti siklus 15 tahunan. Jadi pada saat IT pertama keluar, semua orang berambil-ambil IT. Memang pada saat itu kebutuhan akan IT sangat besar dan lulusannya kurang. Jadi otomatis lulusan IT gampang cari kerja. Tapi karena kekosongan itu, semua orang ambil IT. Akhirnya sekarang yang IT di mana-mana dan akhirnya mereka juga kesulitan mencari kerja, apalagi ditambah pandemi seperti sekarang. Jadi tidak jadi jaminan juga. Banyak sekarang IT yang kerjanya serabutan, jadi editor video, uh, service komputer segala macam. Jadi jangan terpaku pada tren-tren gimana ya. Jadi pilihlah yang Anda suka. Nah, bagaimana cara milih yang Anda suka? Anda tahu suka apa enggak? Jadi kalau misalkan Anda bilang, oh saya mau ambil misalkan teknik kimia, coba lakukan PR Anda dulu. Jadi misalnya buat adik-adik yang misalnya saya mau ambil Tekim. Tekim itu apa sih? Nah, Tekim itu kalian coba buka kurikulumnya. Biasanya setiap fakultas itu ada ya kurikulum mata pelajaran apa saja, SKS-nya berapa, segala macam. Nah, kamu ke Gramedia, kamu cari atau nggak cari aja di Google. Biasanya kalau di Google itu secara resmi ya, ada yang namanya kisi-kisi buku. Jadi kalian bisa lihat isi bukunya apa sih kurang lebih. Nah, kalian bisa lihat, tentukan kurang lebih suka apa enggak. Dan kalian juga bisa misalnya cari ke portal pekerjaan seperti misalnya JobsDB, JobStreet, work.id atau apalah semua ya. Nah, kalian lihat besar nggak permintaan akan itu. Nah, jadi kalau dulu arsitektur itu kan paling bergengsi ya, hukum paling bergengsi, tapi sekarang sebenarnya saya lulusan hukum juga masih pengangguran sekarang. Jadi semuanya itu tidak jaminan. Yang menjadikan Anda itu calon pegawai yang baik itu tergantung banyak hal juga. Misalnya pembawaan Anda pada saat interview, kelulusan Anda, IPK dan sebagainya macamnya. Jadi kalau ingin memilih jurusan itu jangan terpaku pada nanti gampang dapat kerja nggak, nanti ada potensi pekerja. Jadi semua jurusan itu ada yang nyari. Semua jurusan itu ada saingannya. Kalau misalkan Anda pilih manajemen seperti saya, tentu saja itu istilahnya maaf kata ya gelar sejuta umat. Jadi jangan tersinggung kalau Anda gelar manajemen. Saya juga gelarnya manajemen ya. Itu kalau nyari kerja gampang nggak? Hampir semua rata-rata itu cari jurusan manajemen ya, manajemen sosial
humanis itu hubungan internasional itu semua satu batch lah istilahnya, jurusan sosial. Tapi jangan kecil hati juga, kenapa? Karena banyak lowongan, banyak saingan, namanya juga sejuta umat, jadi sama-sama saja. Bayangkan kalau misalkan Anda ambil misalnya hukum adat atau hukum agama tertentu, atau misalnya ahli ajaran agama Konghucu, itu yang sangat-sangat sempit sekali, tetapi saingan Anda juga sedikit. Jadi ya balance lah ya. Kalau misalkan banyak peminat, banyak kebutuhan, banyak saingan. Sedikit peminat, sedikit kebutuhan, lebih niche, ya itu akan kalau pas ada kerjaan ya otomatis Anda cuma bersaing mungkin hanya segelintir orang saja. Nah, pilih juga fakultas yang Anda mampu. Jangan sampai Anda nanti sudah ambil misalnya kedokteran bedah syaraf, tapi Anda setengah jalan Anda nggak suka, akhirnya ngeluh, Pak saya nggak kuat, saya tertekan, saya depresi, dan akhirnya pindah jurusan. Jadi itu saya sangat tidak menganjurkan Anda pindah jurusan. Kenapa? Buang duit, buang waktu, dan menurut saya pemborosan sekali gitu loh. Jadi kalau bisa do your homework before kamu pilih jurusan. Kamu pilih-pilih dulu yang benar. Pelajari semuanya, kurang lebih kisi-kisinya. Jangan termakan promosi sesaat, tapi kalau memang sudah mantap, bicarakan dengan orang tua kalian. Dan faktor biaya juga biasanya sangat penting ya. Ada beberapa fakultas yang memang biayanya lebih mahal, jadi kalian juga harus persiapkan finansial kalian. Jangan sampai nanti semester 5, semester 6, tidak ada dana, akhirnya putus di tengah jalan, itu sayang sekali. Nah, antara D3, S1, dan D4 itu gimana? Kalau saya pribadi ya, saya masih jurusan kolot, saya pilih S1 lah, lebih aman. Kenapa ya? Gimana juga S1. S1 ngelamar ke D4 sama aja, D4 ngelamar ke S1 belum tentu bisa. Mungkin bisa, saya juga kurang tahu D4 itu apa ya, tapi saya pilih yang lebih aman aja gitu. Nah, perkara magang segala macam itu tenang saja. Namanya fresh graduate, kita tidak harap kalian bisa semua kok. Jadi balik-balik lagi ke fakultas apa, IPK apa, semua itu basic kembali lagi ya. Itu nanti saya bikin video lagi yang lain, tapi sekilas aja. Itu biasanya menentukan kalian diterima atau enggak itu sebenarnya bukan hanya jurusan saja. Jurusan itu sebenarnya buat kita pengusaha, kita nggak perlu yang sampai spesifik sampai misalkan insinyur golf. Itu ada ya jurusan insinyur golf, jadi dia benar-benar bikin cuman tata cara bikin lapangan golf segala macam. Nah, itu yang dibayar mahal juga, tapi ya peminatnya juga cukup sedikit, saingannya cukup sedikit, tapi cukup kalau buat yang suka golf mungkin sangat menarik buat dia. Atau misalkan hukum adat atau hukum apa, jangan terlalu spesifik juga. Biasanya spesifik penjurusan itu lebih ke arah S2. Jadi untuk kalian S1 itu kalian pilih yang kalian suka. Kalau misalnya memang ekonomi ya ekonomi, manajemen ya manajemen. Antara manajemen dan akuntansi itu bedanya tipis ya. Tapi tipis tapi sangat besar juga. Jadi kalau mau lebih aman, hanya untuk faktor mencari kerja, lebih baik ambil akuntansi. Kenapa? Akuntansi bisa ke manajemen, manajemen nggak bisa ke akuntansi. Jadi kita hitung peluang ya lebih besar akuntansi. Tapi balik-balik lagi, kalau Anda nggak suka angka, Anda nggak suka ketelitian, Anda nggak suka buku, ya jangan ambil akuntansi gitu. Jadi balik-balik lagi, Anda kerjakan seumur hidup untuk kebutuhan Anda, mencari nafkah gitu. Jadi jangan sampai Anda salah milih jurusan. Bahkan ada pepatah, kata orang tua saya, cewek paling susah itu kalau salah pilih suami, cowok itu paling susah kalau salah pilih jurusan. Jadi jangan sampai salah pilih jurusan. Nah, kalau Anda mau berwira swasta, ya, Anda mau buka usaha sendiri, Anda mau meneruskan usaha orang tua misalnya, ya ambil jelas tentu saja manajemen paling pas gitu. Tapi saya tidak menyarankan. Kenapa? Karena manajemen itu sangat basic, sangat logis. Jadi kalau misalkan Anda kedokteran, bukan berarti Anda harus sekolah manajemen untuk bisa buka rumah sakit. Bukan berarti Anda harus belajar manajemen untuk bisa buka toko roti. Seperti dokternya istri saya, itu dia kan dia juga dokter ya, lulusan Jerman, saya nggak usah sebut namanya, tapi dia juga buka toko roti. Nah, jadi sebenarnya bisnis itu sangat logis, sangat sederhana, Anda cuma perlu belajar sendiri. Tapi kalau misalkan kebutuhannya untuk mencari kerja, dan Anda punya perusahaan orang tua yang tinggal terusin, ya kenapa enggak, belajar saja manajemen. Tapi kalau Anda nggak suka, saya nggak paksa. Belajar arsitektur itu kalau dulu di zaman saya itu mungkin 7 tahun ya, 7 tahun, 8 tahun. Jadi perlu dipertimbangkan juga apakah Anda suka. Di zaman sekarang arsitektur itu sudah terkikis, kenapa? Karena ada AutoCAD.
Kalau zaman dulu satu ruangan itu bisa ada 40 ya. Mereka kalau mau bikin gedung itu mereka bangun setiap ada perhitungan mereka gambarnya manual. Sekarang ada AutoCAD, satu dua orang, satu tim 5 orang aja udah bisa bikin blueprint yang bagus, dan kalau ada ganti apa tinggal dirubah-rubah aja. Papi saya sendiri juga dulu interior designer. Dulu saya masih ingat kalau misalnya kita datang ke klien, dia harus gambar. Dia gambar pelan-pelan berdasarkan hitungannya semua, dan kalau misalkan kliennya tidak suka, ya harus gambar ulang. Kalau sekarang kan interior designer itu pakai program ya. Jadi tinggal dikutak-atik mejanya mau di mana, lacinya mau di mana, mereka tinggal pencet-pencet sedikit sudah keluar. Jadi itu menghemat sekali kebutuhan akan drafter. Drafter itu tukang gambar ya. Nah, jadi kalau Anda milih kuliah, ya harus pastikan kembali lagi ke minat Anda, finansial Anda. Jangan pilih jurusan yang terlalu spesifik, kecuali kalau Anda memang yakin itu yang saya mau, ya silahkan. Sekali lagi, minat orang itu tidak bisa ditakar dengan prospek ya. Kalau Anda misalnya Anda suka nyanyi, Anda belajar manajemen, itu ya Anda juga susah untuk berkarya. Kenapa? Karena passion Anda di nyanyi gitu kan. Jadi setiap jurusan itu tidak ada yang jelek, setiap jurusan itu bagus. Tapi ingat saja resikonya, pro dan kontranya. Kalau misalnya emang Anda suka hukum agama Konghucu, Anda merasa sangat terpanggil, ya silahkan. Tapi nanti cari kerjanya jangan ngeluh, kenapa jurusan saya susah cari kerja. Atau kalau misalkan Anda seperti saya suka manajemen, ya saya ambillah manajemen. Tapi saya juga nggak boleh ngeluh, kenapa sih kok banyak kerjaan tapi saingannya sejubel. Tiap kali ada manajemen yang butuhkan, waduh saingannya pasti bisa ratusan, mungkin ribuan kalau zaman sekarang pandemi ya. Nah, jadi zaman pandemi sekarang memang cari kerja lagi susah, jadi jangan kecil hati saja. Kalau Anda nggak dapat kerjaan di zaman sekarang itu bukan karena salah jurusan Anda. Memang sekarang pasar lagi sepi, bahkan Jobstreet aja sudah bilang dalam Twitter resmi mereka gitu. Kalau dulu lowongan berkurang jauh sekali sampai 50%, sedangkan pelamar naik 50%. Jadi kemungkinan sekarang satu lowongan itu kita bersaing dengan 1.000 orang lebih. Ya, jadi jangan patah semangat. Memang fakultas itu tidak menentukan Anda sukses. Fakultas itu tidak menentukan gaji gede. Sebenarnya enggak. Ada sekolah ya sekolah aja sesuai dengan minat Anda. Tapi perhatikan ya, hal-hal berikut kalian do your homework dulu sebelum terjun gitu. Kalian cobalah baca-baca dulu, cek-cek dulu apa sih yang mereka ajarkan. Nanti peluangnya gimana segala macam. Jadi kecuali kalau misalkan insinyur, sipil, teknik kimia itu sangat-sangat spesifik. Kalian kalau misalnya kimia, bergeraknya di bidang kimia, ya itu mungkin lebih spesifik. Tapi jangan salah juga, kadang-kadang teknik kimia, industri, hukum, sipil juga kerjanya juga di manajemen. Kenapa? Karena manajemen sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, cukup logis. Jadi kalau Anda otaknya jalan, Anda cukup logis, ya sebenarnya pekerjaan kantoran saya kasih tahu rahasianya ya gitu-gitu aja. Anda prospek klien, Anda bikin laporan segala macam. Yang tidak bisa sembarangan itu paling cuma laporan akuntansi. Itu doang, statistik itu Anda harus perlu belajar. Tapi basically kerja kantoran itu semua sebenarnya bisa dikerjakan oleh semua jurusan, semua fakultas. Yang penting Anda ngerti aja, otaknya jalan, logisnya jalan, itu sebenarnya nggak masalah. Kerja di bank juga sebenarnya nggak masalah. Cuman karena mereka ada pilihan, ya mereka maunya manajemen. Kenapa? Ya kenapa enggak gitu loh. Kan misalnya mereka juga memang yang sejurusan gitu kan. Nah, jadi begitu saja. Kalau misalkan Anda mau milih jurusan, yang pertama minat. Kedua, Anda background check dulu, ya kan. Ketiga, Anda cek peluang saat ini. Tapi peluang saat ini bukan saat ini loh. 5 tahun kemudian. Dan 5 tahun kemudian kita nggak pernah ada yang tahu. Mungkin saja nanti ditemukan satu program akuntansi yang tinggal masukin data, semuanya keluar beres. Ya kebutuhan akan akuntan sekarang akan menurun. Jadi kita nggak bisa jamin ya. Nah, kalau di pandemi biasanya ya karena banyak korban gitu kan. Nakes sebenarnya menjadi pilihan utama. Tapi kalau misalkan Anda nggak suka, ya jangan dipaksain juga gitu loh. Karena jadi dokter itu panggilan, minat, dan ya memang perlu intelijensi yang tinggi. Jadi jangan sampai nanti Anda lulus cuma karena ingin dapat kerjaan jadi dokter asal-asalan, salah kasih obat ya. Nah, segitu saja adik-adik saya. Kalau kalian milih jurusan, pikir baik-baik, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Tapi kalau sudah terlanjur jebur, ya sudah, jangan patah semangat. Kenapa? Karena semua jurusan juga bisa sukses. Bahkan yang nggak sekolah pun bisa sukses. Tapi kamu tanya anaknya,
Pak, anaknya sekolah nggak? Sekolah. Kenapa? Kata bapak, bukan berarti kamu nggak sekolah itu jaminan bisa sukses. Enggak juga. Ya, buat saya gelar itu asuransi. Kalau saya bisa sukses tanpa harus memakai gelar saya, ya syukur. Tapi kalau enggak, ya minimal sejelek-jeleknya saya punya gelar, saya bisa kerja. Tapi kerja pun juga zaman sekarang nyari kerja memang susah. Ya, jadi mencari fakultas itu gampang-gampang susah. Tapi jangan maju dengan mata tertutup asal nyebur aja. Nanti salah nyebur yang nyesel Anda sendiri. Oke ya adik-adik ya. Oh ya saya tambahkan lagi ya sebentar. Banyak orang tanya sama saya, Pak perlu nggak sih kita berorganisasi gitu. Katanya kalau nggak berorganisasi, kalau nggak ikut ospek itu nanti bakal susah cari kerja. Saya jawabannya enggak. Enggak. Kalau kalian suka berorganisasi silahkan. Kalau kalian mampu membagi waktu silahkan. Bukan hal yang buruk. Saya nggak bilang berorganisasi itu buruk, tapi kalau sampai Anda keteteran dalam pelajaran Anda karena ikut organisasi basket, kepanitiaan, lomba musik, lomba segala macam, jangan. Prioritaskan apa kalian dibayar mahal itu untuk sekolah, jadi prioritaskan nilai dulu. Kalau nilai nanti udah jurusan tingkat atas, banyak waktu luang, kalian perlu bersosialisasi, silahkan. Tapi tidak ada cerita kalau misalnya tidak berorganisasi itu susah cari kerja, enggak. Saya sebagai pencari karyawan tuh yang penting itu apa IPK, lulusan mana, sikap, tingkah laku dan gaji segala macem. Saya udah pernah bikin videonya ya. Tapi bukan berarti kamu ikut seminar daring sampai 3 lembar segala macam. Buat saya itu orang ini memang bagus ikut seminar, tapi kalau misalkan dia ikut seminar sampai 30 sedangkan IPK-nya 2, saya bakal bertanya ini orang kerjanya ngapain aja? Lu sekolah aja belum bener tapi ikut kegiatan sampai segambreng, buat apa saya pekerjakan gitu kan. Berarti kamu tidak bisa membagi waktu kamu. Nah misalkan ikut lomba basket juara sekecamatan, buat saya bagus nggak? Iya percuma gitu loh. Buat apa? Saya nggak butuh pebasket, saya butuh pegawai gitu kan. Jangan-jangan nanti kamu udah kerja, kamu sibuk main basket sampai kerjaan nggak. Jadi jangan punya pikiran kalau Anda, apalagi kalau Anda nggak ikut ospek. Ospek ikut ya, saya nggak bilang ospek itu jelek. Kalau ospek itu di tangan orang yang, di tangan senior yang bertanggung jawab, yang peduli, itu ospek itu bagus. Mengajarkan kalian apa, seperti misalnya sederhana, kalian harus kenal siapa pegawai bersih-bersih lantai. Jadi kalau ketinggalan barang, kalau minta tolong fotokopi semua, kalian sudah tahu harus cari kemana. Kalian harus respect senior, itu benar. Kita bukan harus menjilat, kita bukan harus sampai nunduk-nunduk, tapi kita harus merespek semua orang, bukan hanya senior tapi junior, dosen segala macam, semua juga harus direspek. Jadi sebenarnya ospek itu tujuannya bagus, cuman kadang-kadang ada oknum-oknum yang menyalahgunakan untuk menjadikan perpeloncoan, bullying segala macam. Nah, jadi jangan terpatok. Kalau kalian terpaksa mau ikut aja 1, 2 yang kalian bisa bagi waktunya dengan baik. Nanti lulus dengan nilai yang baik itu akan mudah cari kerja. Tapi jangan sampai seperti kata saya tadi overdosis ya. Jangan sampai kalian kuliah 1 tahun isinya semua cuma seminar ikut kepanitiaan A sampai Z tapi IPK 2,5 misalnya, akhirnya sama juga bohong. Lebih baik kalian nggak ikut tapi IPK-nya 3,5. IPK tidak menjamin Anda dapat kerjaan. Betul. Tapi IPK bagus, peluang Anda untuk mencari kerja tentu saja akan lebih tinggi. Nah, jadi sekian saja video saya kali ini buat adik-adik saya. Semangat gitu, karena kenapa? Nikmatilah masa-masa sekolah kamu. Jangan merasa tertekan, jangan merasa stres, jangan merasa gimana. Kenapa? Karena dunia nyata itu lebih kejam. Ya, pada saat kalian lulus, kalian harus mencari kerja, kalian udah mulai ada bills untuk dibayar, kalian mulai ada tanggungan. Nah, disitulah Anda akan merasakan tekanan hidup yang lebih besar. Jadi nikmatilah masa-masa kuliahmu, belajar yang baik, tapi bersosialisasi juga gitu loh, karena masa-masa kuliah itu memang paling seru lah. Masa SMA, masa kuliah itu paling seru, itu benar kata orang tua ya. Nah, jadi sekian saja video saya, semoga membantu buat adik-adik yang sedang belajar mencari jurusan, ya kan. Kalau saya dulu ambil IPA aja udah nggak usah pusing. Kenapa? Kalau IPA itu kan bisa kemana-mana, tapi kalau IPS itu nggak bisa ke IPA. Jadi saya nggak mau ambil pusing. Saya ambil IPA, saya lulus IPA, akhirnya masuk manajemen juga. Karena memang dari kecil saya suka manajemen. Saya sudah bilang saya nggak peduli, saya mau masuk manajemen. Konsekuensinya susah cari kerja gimana? Saya bodoh amat, ya kan? Gitu. Nah, jadi sekian saja ya. Anda boleh cek video-video saya yang lain. Kalau Anda suka ya silahkan like and subscribe. Dan masih banyak lagi video-video saya lain yang kurang lebih seperti ini ya. Di kamar saya sendiri, ngoceh sendiri. Dan semoga ocehan saya berguna untuk kalian. Oke, terima kasih.